Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep pemrograman berorientasi objek. Ada beberapa istilah ya nanti yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita harus mengetahui perbedaan pemrograman terstruktur dan berorientasi objek. Pada pemrograman terstruktur, ada aktivitas pemrograman dengan memperhatikan urutan langkah-langkah perintah secara sistematis, logis, dan juga tersusun berdasarkan algoritma yang sederhana dan mudah dipahami. Sedangkan pada pemrograman berorientasi objek, pemrograman ini berorientasi pada objek. Jadi semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Kelebihan dan kelemahan pemrograman berorientasi objek antara lain, kelebihannya yang pertama adalah code reuse dan recycling. Ini artinya objek-objek yang dibuat dalam bahasa pemrograman berorientasi objek dapat dengan mudah digunakan pada program yang lainnya. Kemudian yang kedua ada abstraction. Nah, ini suatu kondisi ketika suatu objek dibuat, maka pengguna dapat menggunakan konsep yang umum. Jadi tingkat kerumitan dalam objek tersebut tidak tampak. Berikutnya adalah data hiding, yaitu objek yang mempunyai kemampuan untuk menyembunyikan informasi sehingga dapat menjaga keutuhan program yang dirancang. Kemudian design benefit, artinya pada pemrograman berorientasi objek ini, maka desain yang dibuat memungkinkan adanya perancangan yang lebih baik. Berikutnya adalah software maintenance, yaitu berkaitan dengan pemeliharaan. Jadi, dalam membuat program berorientasi objek, pemeliharaannya akan lebih mudah dibandingkan menggunakan paradigma pemrograman terstruktur. Adapun kekurangannya, yang pertama adalah size, yaitu berkaitan dengan ukuran. Pada pemrograman berorientasi objek, ukuran file yang terbentuk akan memiliki ukuran yang lebih besar dari program yang lainnya. Kemudian effort, nah ini berkaitan dengan usaha. Dengan adanya beberapa kelebihan tadi, maka usaha yang dibutuhkan itu harus lebih, ya, jadi lebih kompleks, lebih teliti, seperti itu. Kemudian berkaitan dengan speed atau kecepatan. Nah, pemrograman dengan berorientasi objek ini kelemahannya yaitu kecepatannya lebih lambat karena berkaitan dengan ukuran file yang lebih besar tadi. Adapun karakteristik dari pemrograman berorientasi objek, yang pertama adalah abstraksi, yaitu suatu keadaan yang memunculkan pada hal penting ya tanpa mengetahui detail bagaimana objek itu bekerja. Jadi tingkat kerumitannya itu tidak ditampilkan. Kemudian enkapsulasi, ya, encapsulation atau pembungkusan, yaitu suatu pembungkusan data objek beserta metode untuk menyembunyikan rincian implementasi dari penyalahgunaan. Kemudian ada inheritance atau pewarisan, adanya kelas induk yang dapat mewariskan karakteristik pada kelas anak. Kemudian ada polymorphism, yaitu suatu keadaan yang memungkinkan objek memiliki aksi yang sama, tapi prosesnya berbeda. Nah, sekarang kita masuk pada paradigma berorientasi objek. Di sini ada ilustrasi, yaitu misalnya adalah pembina pramuka dan juga anggota pramuka. Nah, di sini ada beberapa benda yang dimiliki. Nah, istilahnya adalah atribut. Misalnya, ada baju, ada jaket, kemudian memakai topi, kemudian memakai tas ransel. Nah, sebagai manusia, nah ini juga memiliki panca indera, jadi memiliki tangan, kemudian ada kaki, mata, dan lain sebagainya. Ini disebut dengan atribut.
Kemudian selain atribut ada istilah perilaku. Ya, perilaku ini disebut juga dengan tingkah laku, aktivitas, pekerjaan. Jadi apa yang dilakukan oleh pembina pramuka ini. Misalnya cara berjalan maju. Jadi karena memiliki kaki, mempunyai kaki, maka bisa digunakan untuk berjalan. Nah, contoh perilakunya adalah cara berjalan maju. Nah, masing-masing atribut dan perilaku ini punya nilai. Nah, misalnya perilaku cara berjalan maju. Bagaimana nilainya? Nah, nilai di sini artinya adalah proses yang dimiliki oleh perilaku. Misalnya cara berjalan maju. Nilainya adalah misalnya melangkahkan kaki ke depan. Nah, itu nilai dari perilaku cara berjalan maju. Kemudian misalnya cara berjalan mundur. Nah, nilainya berarti melangkahkan kaki ke belakang. Nah, itu contoh nilainya ya. Kemudian misalnya cara belok ke kiri. Ya, misalnya nilainya memutar kaki kiri diikuti kaki kanan misalnya. Jadi atribut dan juga perilaku ini punya nilai. Misalnya ada lagi cara menendang. Ya, kemudian misalnya bisa memanjat ya, dan seterusnya. Nah, berikut ini contoh yang lainnya. Jadi ada mobil. Nah, mobil ini punya atribut. Nah, jadi apa yang dimiliki oleh mobil? Misalnya ada ban, ya, ada rem, ada gas, ya, pedal gas, kemudian ada setir, ada warna mobil, ada tahun produksi, dan lain sebagainya. Nah, atribut ini identik dengan kata benda biasanya ya. Kemudian ada istilah behavior. Nah, behavior ini sama dengan perilaku. Jadi aktivitas apa yang bisa dilakukan oleh mobil ini atau pekerjaan apa. Nah, contohnya ini misalnya cara menghidupkan mesin. Nah, bagaimana nilainya? Jadi cara menghidupkan mesin itu uraiannya itu nanti akan menjadi nilai dari behavior ini, dari perilaku ini. Kemudian cara menjalankan mobil, cara mobil mundur, cara mobil belok kanan, cara mobil ini belok kiri. Nah, itu semua perilaku dari mobil. Jadi ada istilah atribut, ada istilah perilaku. Kemudian pada pemrograman berorientasi objek ada istilah kelas. Kelas ini merupakan blueprint dari sebuah objek, yaitu konsep dan deskripsi dari sesuatu. Nah, kelas ini juga mendeklarasikan metode yang dapat digunakan untuk memanggil oleh objek. Berikutnya adalah objek. Objek ini merupakan segala sesuatu yang ada di dunia nyata, misalnya manusia, hewan, kendaraan, tanaman, dan lain sebagainya. Nah, objek ini juga instance dari kelas, jadi bentuk nyata dari kelas. Nah, objek juga memiliki sifat independen dan dapat digunakan untuk memanggil metode, ya. Nah, jadi metode ini perilaku, ya, perilaku atau behavior atau aktivitas, gitu ya. Nah, contohnya di sini ada contoh kelas dan contoh objek. Nah, contoh kelas misalnya adalah mobil, kemudian objeknya mobilku, mobilnya, mobil Amir, mobilmu juga bisa. Misalnya mobil 1, mobil 2 itu juga bisa kita buat menjadi objek dari kelas mobil. Nah, di dalam programming, di dalam pemrogramannya, bentuk umum untuk membuat objek adalah nama kelas, kemudian nama objek sama dengan new nama kelas. Apa perbedaan kelas dengan objek? Nah, di sini ceritanya kelas ini diilustrasikan seperti cetakan puding, di mana puding yang dihasilkan dari cetakan tersebut merupakan objek. Jadi warna puding itu bisa bermacam-macam ya, meskipun dari cetakan yang sama.
misalnya puding rasa melon. Nah, berarti warnanya pudingnya hijau. Puding rasa stroberi, warna pudingnya misalnya merah. Puding rasa coklat, berarti warna pudingnya coklat. Nah, puding hijau, puding merah, puding coklat, itu bisa disebut objek dari kelas cetakan puding. Ini adalah contoh sederhana. Ada kelas dengan atributnya, misalnya ada kelas mahasiswa. Atributnya adalah nama dan umur. Jadi masing-masing atribut ini memiliki tipe data yang nanti akan sesuai dengan nilai dari atribut tersebut. Nah, kemudian ada objek dengan nilainya. Jadi objek yang tercipta dari kelas mahasiswa, misalnya adalah mahasiswa 1. Nilainya Mila, ini mewakili atribut nama. 23 mewakili atribut umur. Kemudian objek yang kedua adalah mahasiswa 2. Namanya Joni, umurnya 32. Dari contoh ini kita tahu bahwa mahasiswa 1, mahasiswa 2 ini adalah objek yang tercipta dari kelas mahasiswa. Ini adalah contoh kelas mobil yang memiliki 2 variabel atau atribut dan memiliki 2 metode atau perilaku. Atribut yang pertama adalah persnelling, kemudian kecepatan. Kemudian metode yang pertama adalah tampilkan kecepatan dan juga ubah persnelling. Dari kelas mobil ini kita bisa membuat objek yang nanti nilainya sesuai dengan atribut dan metode yang dideklarasikan di dalam kelas mobil. Ini adalah contoh objek yang tercipta dari kelas mobil. Misalnya adalah mobilku. Jadi objek ini merupakan metode dan variabel yang memiliki nilai. Begitu ya. Jadi objek mobilku memiliki nilai persnelling 2 dan memiliki nilai kecepatan 40 km per jam. Nah, dari atribut ini kita bisa untuk nilai metode ya, maksudnya untuk nilai metode, misalnya tampilkan kecepatan, ya isinya atau nilainya adalah nilai dari atribut kecepatan. Kemudian ubah persnelling, nah, isinya yaitu bisa berupa operasi hitung ya, misalnya penjumlahan, perkalian, nah sesuai dengan tujuan dari metode itu dibuat. Nah, di sini contohnya ubah persnelling. Ya, persnelling sama dengan 4. Berarti ada proses pada ubah persnelling ya. Jadi prosesnya misalnya penjumlahan. Kemudian atribut. Atribut ini sebenarnya adalah variabel ya. Jadi variabel yang mengitari kelas dengan nilai datanya yang digunakan pada objek. Variabel digunakan untuk menyimpan nilai yang nantinya akan digunakan pada program. Nah, variabel ini memiliki jenis dan juga nama, berikut juga nilainya. Nah, ini contohnya, kelas dengan atribut. Jadi yang blok hijau ini yang disebut dengan atribut. Berikut ini adalah contoh kode program sederhana, yaitu membuat kelas, objek, dan memanggil atribut. Di sini ada 2 file Java. Yang pertama adalah kelas mobil, berisi atribut warna dengan tipe data string, dan atribut tahun produksi dengan tipe data integer. Kemudian ada kelas aksi mobil. Nah, kelas aksi mobil ini digunakan untuk tempat menciptakan objek. Untuk membuat objek harus berada pada blok menu main. Jadi di dalam blok public static void main. Di sini contohnya adalah membuat objek mobilku dari kelas mobil. Kemudian untuk memberi nilai atribut kita gunakan objek mobilku
kemudian atributnya apa. Jadi mobilku dot warna sama dengan nilainya. Misalnya di sini nilainya adalah hitam, karena tipe datanya string, jangan lupa untuk menuliskan tanda petik. Kemudian untuk memberi nilai tahun produksi, kita panggil objek mobilku titik tahun produksi sama dengan 2018. Kemudian untuk menampilkan, di sini digunakan system.out.println, warna mengambil dari objek, kemudian atribut yang ingin ditampilkan outputnya. Nah, dari kelas ini dan pembuatan objek serta pemberian nilai atribut, nah dapat kita ketahui kira-kira outputnya adalah warna hitam dan tahunnya 2018. Seperti tampilan berikut ini. Kemudian metode. Metode ini merupakan fungsi yang digunakan untuk memanipulasi nilai pada atribut untuk melakukan hal yang dapat dilakukan oleh suatu objek. Jadi perilaku, aktivitas, pekerjaan, seperti itu. Nah, metode ini juga bisa diartikan urutan instruksi yang mengakses data dari objek. Ya. Jadi metode ini dapat melakukan manipulasi data, kemudian perhitungan matematika maupun memonitor kejadian dari suatu event. Ini adalah contoh membuat dan memanggil metode. Ada kelas mobil 2. Di sini ada atribut dan juga metode. Ya. Atributnya adalah warna dan tahun produksi yang masing-masing memiliki tipe data sesuai dengan nilainya. Kemudian ada metode print mobil yang menggunakan kata kunci atau keyword void. Jadi yang dicetak biru ini menunjukkan metode. Ya, metode ini bertujuan untuk mencetak nilai dari atribut. Kemudian dari kelas mobil 2, kita bisa membuat objek mobilku. Di sini dibuat pada kelas aksi mobil 2, ya. Tapi perlu diperhatikan bahwa untuk membuat objek harus tahu kita membuat objek dari kelas mana. Nah, misalnya kita membuat objek dari mobil 2, maka pembuatan objeknya adalah mobil 2, mobilku sama dengan new mobil 2. Misalnya kita ingin memberi nilai warna hitam dan memberi nilai tahun produksi 2018. Caranya kita panggil objek ya mobilku, kemudian kita panggil atributnya dan kita beri nilai. Selanjutnya untuk mencetak kita bisa memanggil metode print mobil. Caranya dari objek titik kemudian kita panggil metodenya. Di sini yang menggunakan blok warna biru ya. Jadi mobilku titik print mobil. Kira-kira outputnya seperti apa? Ini adalah outputnya. Warna hitam tahun 2018. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.